Berbahagialah setiap orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera, bawa belingin, salam sukacita untuk kita semua. Shalom. Kalau mau omong bahasa daerah, semua bahasa harus kita omong di sini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beriman di tengah gempuran budaya populer. Saya memulai dengan nats pembimbing tadi. Yesus mengatakan bahwa kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia, karena itu pantas dunia membenci kita. Kalau saya idamkan dengan tema pantas budaya populer benar-benar menjadi ancaman bagi saudara dan saya yang mau beriman pada Tuhan Yesus. Karena memang kita ada di dalam dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia ini. Berarti nilai-nilai yang harus kita pakai tidak harus otomatis yang dari dunia ini. Tapi kita senang ya dengan bulan budaya yang ditetapkan Gemit dalam bulan Mei. Itu mengingatkan kita bahwa tidak boleh lupa akar kita. Dan hari ini Gereja Masih Injili di Timur, Jemaat Gemit Betel Molafa, ada budaya yang bagus dari saudara kita di Helong. Luar biasa, ada sebuah budaya Nehetuan. Ini kalau sudah buka tikar di situ, semua saudara, kakak adik, semua omong semua hal di situ. Ada nilai-nilai kehidupan. Orang biar bertengkar bagaimana, kalau sudah duduk di situ jadi enak, jadi damai, bawa belingin, semua terjadi di situ. Berarti bahwa ada budaya kita yang walaupun hanya berasal dari catatan-catatan tiap suku termasuk Helong, itu mewakili hati Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang membawa kesejahteraan bagi semua orang. Dan karena itu saudara-saudara, sekali lagi budaya itu kita taruh pada tempatnya yang Tuhan mau, sehingga Injil Yesus Kristus menerangi budaya. Dan hati-hatilah supaya jangan sampai budaya kita yang baik itu keropos, karena ada budaya populer yang lagi seperti banjir besar di tengah dunia ini yang mau menggerogoti kita dan budaya kita. Untuk itulah tema besar ini menjadi komitmen kita semua. Mari belajar beriman di tengah gemparan budaya populer. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam catatan kitab Daniel. Waktu itu orang-orang Israel ditawan pada tahun 598 sebelum Masehi. Apa yang membuat mereka ditawan? Israel bangsa yang sangat dikasihi Tuhan, tetapi Israel selalu mendukakan hati Tuhan dalam penyembahan berhala, dalam hal-hal yang mengerikan, mengkhianati Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan pada 598 sebelum Masehi Israel harus ditawan di Babel. Dan mereka benar-benar ada 3.000 orang yang dibawa ditawan di Babel. Dan pada tahun 587 Daniel dan teman-temannya juga diangkut di sana. Ini makasih tahu bahwa di dunia ini ada saatnya Tuhan kasih tunjuk di penguasa. Kalau kita tidak lagi mau mendengar Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesempatan memilih jalan kita sendiri. Dan itu namanya jadilah padamu menurut kehendakmu, kata Tuhan. Israel telah banyak melihat mujizat Tuhan, karya Tuhan sejak para nabi dahulu, tetapi selalu berkhianat pada Tuhan. Karena itu dalam konteks Daniel, dalam pembuangan, Tuhan kasih tahu, itu kan jalanmu, itu kan keputusanmu, itu budayamu yang kamu mau pakai, bukan lagi apa yang Tuhan mau ajarkan. Bukan budaya lokal yang memberikan kedamaian, tetapi budaya orang-orang kafir yang mau kau pakai. Maka jadilah padamu menurut apa yang kau kehendaki. Ujung-ujungnya dibuang di Babel selama 70 tahun. Nah, dalam konteks inilah hari ini Sinode mengambil bacaan Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Apa yang terjadi di istana Babel? Kita lihat, seburuk apapun sebuah bangsa terbuang dari Tuhan seperti Israel, selalu ada orang-orang yang punya prinsip. Seburuk apapun dunia ini, masih ada mungkin bapak, mama, saudara dan saya yang masih mau pegang prinsip firman Tuhan. Amin.
Jadi seburuk apapun lingkungan kita, keadaan situasi kita, masih ada pribadi-pribadi yang mau katakan bagaimanapun saya masih percaya kepada Tuhan. Dan itu diwujudkan dengan kehadiran 4 pemuda yang luar biasa, perawakannya cerdas bijaksana. Daniel, Hananya, Misael, Azaria, yang setelah di Babel dinamakan Belzazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nama yang diberikan di sana itu makasih tahu, sekarang kamu bukan lagi identitasmu Israel, tapi kamu ada menjadi bagian terbesar dari Kasdim, dari Babel. Itu poin yang pertama ketika nama mereka dari Daniel, Hananya, Misael, Azaria diganti dengan Belzazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan hanya itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daniel dan teman-temannya, karena raja ingin yang masuk ke istana ini kualitas. Ini benar-benar ambil pemuda-pemuda yang cerdas, yang bijaksana, sehingga memperkuat posisinya, memperkuat kerajaannya, membuat Kasdim luar biasa. Karena itu selain nama diganti, dalam bacaan tadi kita lihat juga Daniel dan teman-teman disuguhi santapan raja. Wah, ini kalau zaman sekarang semua mau dong santapan raja ini. Tapi aneh, di pasal pertama langsung cerita Daniel tidak mau menajiskan diri dengan santapan itu. Ini langsung budayanya dihantam betul. Budaya sekarang kan kita kalau sudah lihat ada pembesar di mana, semua lari ke sana. Apalagi dikasih santapan raja, wah semua mau tampil dong, semua mau makan dong. Tapi bukan itu, secara naif maksud saya bukan itu. Kenapa Daniel tidak mau makan? Karena kalau budaya di sana itu santapan raja itu orang-orang kafir sudah persembahkan berhala-berhala. Jadi kalau makan itu berarti terhisap jiwa oleh berhala-berhala yang ada. Jadi Daniel bilang lebih baik kasih kami sayur, buah-buah, kami tidak makan yang itu. Itu jelas Bapak Mama. Tapi kalau kita besok lusa kita punya pembesar, hormati kita sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang punya dedikasi, kita diundang duduk semeja makan seperti Daud undang Mephiboset, itu berarti penghormatan. Amin ya Bapak Mama. Nah, itu jadi jangan salah tafsir. Kalau zaman kita misalnya ada anak-anak, contoh seperti kemarin ada anak-anak yang pintar, ada yang jago di tarian, ada ini itu, ada menang di olimpiade di mana-mana. Dan akhirnya presiden, orang-orang besar undang, itu tandanya dia menghormati. Itu berarti kita duduk makan dengan dia. Jadi beda kasus. Tapi dalam konteks Daniel, itu makanan semua sudah persembahan berhala. Jadi Daniel kan saya tidak mau makan. Jadi bisa jelas di sini Bapak Mama. Dia tidak mau makan karena tadi yang terjadi. Kalau makan berarti menajiskan diri. Mengapa ya? Tarik dia punya akar. Kok benar-benar ini laki-laki muda berani lantang bicara kepada para ajudan atau para pembantu-pembantu raja, saya tidak mau makan, kami tidak mau makan. Latar belakangnya ada. Dulu di Israel sebelum dibuang, orang tua mereka duduk seperti budaya helong di tikar besar, lalu ajar, ingat ya, Tuhan kalian itu satu. Tuhan kalian itu tidak mau diperduakan. Tuhan kita itu mengasihi semua orang, tapi kita pilih khusus, eksklusif, supaya kita sadar bahwa kehidupan kita itu berpedoman pada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang orang lain mau. Jadi semua bayangan di masa lalu di Israel sana ada di dalam diri Daniel. Karena itu ketika dia di Babel, sekalipun disuguhi santapan raja, sekali lagi Daniel tidak mau makan. Apa relevansinya untuk saudara dan saya saat ini? Tolong mau jadi keluarga, jadi gereja yang jangan main-main soal ajaran. Ajar baik-baik kita punya anak-anak semua, supaya kalau merantau, mereka keluar daerah, luar negeri, bahkan di mana-mana, ajaran di masa lalu dari orang tua kita, gereja kita itu tertanam di hati mereka. Amin. Jadi tidak di sana karena sudah bersana jadi belagu ikut di sana. Akhirnya hilang iman, akhirnya hilang semua prinsip yang baik karena ikut arus yang ada di sana. Ini catatan penting kenapa Daniel bisa kuat. Makanya gereja bukan bicara bangunan. Gereja Bapak Mama dan saya, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang sampai kapanpun. Tugas kita, yang tua menolong yang muda, regenerasi, yang tua menopang yang muda. Kita saling bergandengan tangan karena ada banjir besar
budaya populer yang mau mengikis semua iman kita. Itu Bapak Mama Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Daniel mampu mengatakan itu karena sekali lagi ada iman masa kecil. Bagaimana dia dibimbing di Israel dengan baik. Ketika Daniel buat begitu Bapak Mama, Tuhan di sorga punya catatan bonus. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, orang-orang muda, siapa yang mau taat Tuhan, Tuhan pasti kasih bonus. Tuhan tidak main-main dengan orang yang mencintai Dia. Tuhan memperlakukan orang-orang yang rela kehilangan segala sesuatu karena nama Tuhan. Dan karena itu kita lihat di ayat 17 dicatat di situ. Ketika Daniel, kita baca di situ Bapak Mama, kita lihat Daniel dan teman-temannya tidak mau menajiskan diri dengan makanan yang diberikan oleh raja itu. Apa yang Tuhan buat jelas di situ. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara lihat hikmat kebijaksanaan Tuhan kasih. Amsal bilang takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Orang yang benar-benar berdiri mendengar Tuhan, Tuhan akan bisik banyak hal yang orang lain tidak tahu. Orang yang taruh hatinya dalam ketulusan bersama Tuhan, ketika dia angkat muka dia melihat wajah Tuhan. Amin. Dan itu yang Daniel alami. Karena dia tidak mau ikut-ikutan dengan yang lain makan santapan raja. Sekali lagi Tuhan menganugerahkan kepandaian, kecerdasan, tetapi jangan lupa juga karunia untuk menafsirkan mimpi-mimpi dan penglihatan yang baik. Ini penting saudara. Zaman di mana orang kehilangan visi tentang hidup yang benar, zaman di mana orang tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang sudah keluar jalur, mana yang sipit-sipit keluar jalur, mana yang kebenaran abu-abu yang coba memporak-porandakan Alkitab. Hanya kita semua yang mau tunduk pada firman Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang Tuhan akan kasih tahu ini tidak benar. Ini kebenaran yang abu-abu, tidak bisa. Ini teologi yang menyesatkan, ini ajaran-ajaran yang membuat orang terhilang, dan dia akan kasih tahu banyak hal pada kita. Karena ada ketetapan hati kita mencari Tuhan. Matius 6 ayat 33 bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu benar. Kita cari dulu kerajaan Allah, kita hormati dulu Allah dalam hidup ini, maka dia akan kasih semua yang kita butuhkan, bahkan berlipat ganda, yang membuat kita bingung, kok cara Tuhan memberkati saya dahsyat luar biasa. Itu saudara, cara Tuhan memelihara Daniel. Saya ingin masuk dalam tema kita. Budaya apa zaman sekarang yang populer, yang lagi menerpa, bahkan mungkin sudah kasih hancur kita? Seperti banjir besar yang tiap hari mengikis budaya-budaya bagus. Seperti tadi, duduk di tikar besar, budaya damai sejahtera hilang karena kita pindah tempat. Maksud saya berpindah dari tempat di mana kita hidup dulu ke sebuah tempat yang lain, negara yang lain, itu budaya bisa hilang. Dan itu alami di mana-mana. Saya mencatat beberapa hal di sini budaya populer yang luar biasa menggerogoti kita. Ada di liturgi tadi, materialistis, disambung ditambah dengan konsumerisme. Saya sederhanakan materi dan konsumerisme, artinya orang hanya suka konsumsi. Ini mau bilang apa saudara? Zaman sekarang ini kita mungkin tidak sembah berhala lagi, tidak lagi punya tantangan seperti Daniel dan Nebukadnezar bilang makan ini daging, ini persembahan berhala. Tidak lagi seperti itu. Tapi berhala-berhala modern ini lebih mengerikan zaman sekarang. Dia kelihatannya begitu cantik tampil di depan kita, begitu mempesona di depan kita. Terus kalau kita telan baik-baik, kita telan tanpa ada filter penyaring, tiba-tiba kita sadar kita sudah di dalam lumpur dan di dalam lubang. 2 hari lalu saya melihat di YouTube Ranal Ghazali, seorang penulis yang sangat hebat. Dia benar-benar bicara dan saya langsung ngangak. Karena apa? Dia labrak pemimpin-pemimpin agama zaman sekarang. Ranal Ghazali bicara soal apa yang terjadi dalam kekristenan
tentang materialisme dan konsumerisme. Bayangkan gereja-gereja besar di luar negeri sana, katanya orang cerdas jadi omong kita dengar, yakni memakai ayat-ayat Alkitab supaya teologi mereka diuntungkan, bawa ribuan orang jadi jemaat, terus korup hasil semua dari jemaat dengan alasan ini firman Tuhan, padahal memperkaya diri. Pendeta Copeland dan istrinya disebutkan oleh Ronald Casali sampai bilang, saya tidak pantas naik jet atau pesawat komersial karena ada anak setan yang banyak di sana. Jadi dia perdayai jemaat, beli kasih dia jet pribadi supaya dia eksklusif ada di situ. Ujung-ujung cari tahu kekayaan mereka mengerikan, melimpah, padahal jemaat mereka peras adalah orang dalam kesusahan. Tinggal tanggung jawab dengan Tuhan. Amin. Kasihan. Ronald Casali omong, setelah saya tutup YouTube-nya hanya sekitar 8-10 menit air mata saya jatuh. Kasihan. Peralat jemaat yang susah. Pakai teologi mereka, ayat-ayat yang dipaksa menjadi milik mereka sendiri untuk memperkaya diri mereka. Ini roh materialisme yang tadi disinggung dalam liturgi. Karena Casali mengatakan orang kalau susah, dia tidak punya tujuan hidup, maka dengan gampang pemimpin-pemimpin agama memakai Alkitab, teologi kemakmuran, mengiming-iming ini dan itu supaya uang mereka masuk rekening pribadi, beli jet pribadi maksud saya villa-villa besar, tapi jemaat hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Silahkan tanggung jawab dengan Tuhan di akhir hidup ini. Saya dengar langsung, saya hampir gemetar dengan pegang HP itu, benar-benar mengerikan. Tapi ini budaya yang ada. Jadi bapak, mama, saudara yang muncul di mana-mana dengan teologi yang menarik jemaat ribuan orang, jangan cepat tergiur. Saya tidak katakan ribuan orang tidak ngomong firman Tuhan, bukan itu. Dengar baik-baik teologinya. Saya langsung omong, kalau gereja saja bisa tersesat, maka sekarang apakah bapak mama tidak tersesat, saudara? Kenapa saya mulai dengan Ronald Casali? Supaya kita jujur dengan firman Tuhan. Amin. Kalau pendeta besar saja bisa tersesat dan menyesatkan, apakah saudara orang awam, jemaat awam tidak juga bisa tersesat? Supaya firman Tuhan menjadi pedang bagi kita semua. Jangan buat firmannya potong di jemaat, potong juga di sini dong. Materialisme menirik orang dari materi. Makanya semua otak hanya materi doang. Benar, tapi Yesus telah mengatakan ribuan tahun yang lalu, manusia bukan hidup karena roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus punya perkataan. Maksudnya materi penting, uang penting, itu jelas tidak boleh munafik, tetapi tolong jangan memakai situasi dan keadaan dengan mengatakan yang penting itu makmur. Lalu ikut Tuhan hal cari makmur. Giliran orang kena COVID dan hilang harta semua, pantas dia murtad rame-rame tinggalkan Yesus. Yang salah adalah yang memberitakan firman palsu. Materialisme, konsumerisme, budaya populer yang sekarang lagi menggerogoti, bahkan gereja-gereja tadi, keluarga-keluarga Kristen hancur. Saudara, mau sih jujur, berapa banyak hamba Tuhan yang bercerai hanya karena uang? Berapa banyak kakak adik seperti liturgi tadi bunuh hanya gara-gara harta warisan. Berapa banyak di dunia maya, di televisi kita dengar, di Jawa, di mana-mana, anak tega bawa adu kandung sudah tua ke pengadilan hanya karena harta gono gini. Kurang ajar, tega sekali. Karena materi. Konsumerisme bukan Tuhan lah isi hati, tapi materi, nilai semua dari materi. Suami, istri, tinggal anak-anak hanya karena orang di luar sana lebih kaya dari pendamping hidupnya. Berapa banyak persahabatan kita, persaudaraan kita rusak hanya gara-gara materialisme. Kalau lu bawa untung dan saya bergaul, lu baru rugi, get out, keluar. Oh itu ya. Lalu kita sebut diri kita Kristen.
Dalam refleksi keluarga, saya bicara dengan kami keluarga. Saya bilang, jadi saudara itu bukan hanya dalam masa-masa keuntungan. Semua orang bisa melakukan itu. Cerita bulut besar di luar sana. Oh, bepung kakak jago, bepunya om jago, bepung mama, bepung tante jago. Bagaimana kalau dia jatuh? Masih jadi saudara atau tidak? Kalau Tuhan ada masih, tapi kalau materi yang ada, get out, keluar kau dari hidup saya. Oh, picik sekali menilai orang lain. Buang orang, buang persaudaraan, buang persahabatan. Hilang orang punya baik semua hanya karena dia tidak punya apa-apa lagi. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu terjadi pada saya dan saudara? Rela. Kalau orang buang kita hanya karena kita tidak punya lagi sesuatu. Dulu kau bilang sehidup semati. Sekarang kau lihat yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya di luar sana, kau buang saya. Oh ya, jangan. Amin. Jangan. Konsumerisme itu budaya yang sekarang lagi menggelegar di mana-mana. Mau tampil lebih daripada yang dia mampu. Bahasa biasanya besar pasak daripada tiang. Kalau punya penghasilannya 2 juta, ya belanja paling mentok 1.200.000, tabung separuh, bantu orang miskin separuh, bantu orang susah separuh. Ada amin? Jangan penghasilan. Kok aminnya marah? Amin. Nah, puji Tuhan, masih semangat. Jangan penghasilan 2 juta, mau belanja 5 juta. Pertanyaannya 3 juta dari mana sayang? Maka yang terjadi adalah mulai muncul kepalsuan. Ini semua ada kena, tidak usah omong jemaat, hamba-hamba Tuhan banyak kena supaya tampil mewah. Aduhai. Maka semua bank, semua koperasi kita keliling di mana-mana. Maka pagi-pagi jam 5 masa teduh, mama 3 bulan mana? Bapak 7 bulan mana? Untung saya bilang mama 9 bulan sekali lagi melahirkan mana? Karena di dalam alam bawah sadar bilang Sone ganteng, tidak ganteng kalau tidak pakai yang merek itu. Oh ya, padahal su ganteng mati berarti krisis kepercayaan diri dong. Tidak pantas. Saya pernah semacam dibully kecil ya oleh saya pikir ada bang tertentu bilang begini, Papen kan pendeta KPI, masa jalan kemana-mana naik motor kena hujan. Dalam hati saya bilang, so what gitu loh. So what gitu loh kalau naik motor. Yang penting Yesus ada di hati. Amin. Maksudnya Papen ini ada bunga turun, mari Papen pinjam. Maksudnya kamu bilang silahkan Papen bunuh diri sebelum waktunya. Karena saya tahu penghasilan saya pas-pas ada. Amin. Jadi so what gitu loh. Begitu. Itu kan orang yang punya gaji 15 juta ke atas. Kok saya gaji gini kau suruh utang di mana-mana. Tiba-tiba saya mati bukan karena pikul salib, mati karena membawa ini. Bagaimana gitu loh. Jadi ini konsumerisme. Jadi hari ini hati-hati dengan ini budaya populer. Anak-anak muda, kamu cantik walaupun pakai hanya thrift baju RB. Amin. Tapi kalau bisa beli baru, beli juang begitu. Jangan bilang amin, bapak bilang lu lihat lu jangan terlalu gaya. We mama bapak jangan terlalu kakek juang. Pasca Natal dia ulang tahun kasih baju baru. Ada amin. Tapi kalau belum bisa sayang pakai saya itu, kamu ganteng gak cantik, apalagi otakmu cerdas, ya toh? Mama-mama, bapak-bapak, kalau kita punya kemampuan sampai sini ya pas-pas saja. Jangan dipaksa supaya nanti mukanya jangan mengkerut begitu. Apalagi kita jantungan nanti bahaya. Jadi ini budaya, saya koma sudutinkan nanti kelihatan terlalu sepele ya. Intinya ini 2 budaya. Pertama, hati-hati. Karena ada satu kalimat begini. Kita dibeli dengan darah yang mahal oleh Yesus Kristus. Dan disitulah harga diri kita menjadi mahal. Mau pakai baju apa? Mau pakai kendaraan apa kalau sesuai kemampuan? Mau makan apa? Harga diri kita mahal. Bukan apa yang media sosial bilang. Amin.
Jadi jangan tampil medsos, Facebook kasih masuk makan ini enak-enak, tapi datang tiap hari hanya makan saruk kangkung. Tapi di medsos itu kasih naik ada makan di resto, makan ini itu. Padahal orang di rumah hanya makan. Nih, yang jawab jangan pengalaman, no. Kalau pengalaman soalnya apa tete manis tahu, amin. Tuhan baik, Bapak Mama, sayang. Yang berikut. Individualistis atau narsisme. Narsis itu bahasa yang sekarang lagi gaul. Lu narsis banget lu, ya toh? Tapi itu dari hikayat Yunani. Ada seorang namanya Narcissus. Narcissus ini dulu kan belum ada cermin. Jadi dia ini datang di bawah jalan-jalan di hutan, tiba-tiba ada danau yang sangat jernih. Tapi apa airnya sangat jernih. Jadi dia lihat mukanya. Dia baru pertama kali lihat muka kan belum ada cermin. Jadi kalau dia pegang hidungnya, itu pegang hidung. Pegang telinga, itu pegang telinga. Makanya dia mau foe dan dia pendiri di situ begitu. Mungkin sejak itulah muncul istilah narsis, orang yang hanya fokus dan diri sah. Jadi tidak ada salah foto-foto terus, salah, jangan salah tafsir. Tapi salah kalau ada foto bapak tua ada napas putus ICU, kamu foto terus di dalam situ. Itu pulang periksa ke psikiater. Amin. Ada amin. Saya heran-heran orang mau perjumpaan kudus masih foto ini roti dan anggur. Jangan sampai pendeta bilang makan dia minum duluan nanti. Karena fokus di foto, ada amin. Jadi jangan terlalu over narsis kakak dong. Kalau masih di luar foto, ini saya lihat ada yang perjamuan. Yang saya agak jengkel, saya masa dia jaga bapak itu ada selang situ, dia bilang lagi menjaga bapak. Lu bukan jaga, lu lagi foe dengan lu punya FB. Benar atau benar? Nah, waktu kita perhadapan panitia rekoleksi di Benyamin, gereja Benyamin Obufu, dari kepolisian kasih tahu begini, saking terlalu narsis kita ini sampai over. Pokoknya ada kecelakaan di mana kita tidak saksi mata, juga Pak polisi bilang kita kasih naik, cari tahu dia tidak ada di situ. Dia hanya teruskan supaya tahu bilang dia orang pertama yang meluruskan berita itu. Kalau begitu jadilah gembala-gembala yang dengar berita itu pada hari Natal. Ada amin. Apalagi teruskan berita yang tidak benar. Minggu lalu saya ke kakak saya di situ, kakak Nona. Dia bilang, Pak Pen, Adi pendeta, karena orangnya saya bungsu, dia panggil saya Pak Sepi. Beta piku mantap, si beta dong bilang begini, katanya Pak Pendeta Sepi meninggal. Hah? Duh. Lo dari mana? Iya, karena katanya ada jemaatnya bawa ke jemaat di gereja. Oh, bukan, waktu itu mantan majelis yang baik hati. Bapak Bendiang Holbala meninggal, jenazahnya dibawa ke gereja, bukan saya yang meninggal. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya. Tapi waktu omong itu justru saya bilang gini, jangan sampai semakin itu juga. Kalau itu terjadi, siap bertemu Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu. Kan meninggal kata Rasul Paulus bahwa hidup ini adalah Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Tetapi kalau belum meninggal berarti besok hidup harus lebih baik lagi. Lebih amin. Ya. Jadi dengan itu hoax atau salah dengar, saya bilang berarti memang saya akan meninggal. Tetapi sebelum meninggal tunggu doa Bapak Mama, potong tata Bapak hidup ya. Tapi itu lonceng kasih tahu, walaupun orang salah dengar atau salah tafsir, tetapi mau kasih tahu bahwa mari hidup baik-baik, jangan terlalu narsis, toh nanti akan selesai juga. Ada amin ya, Bapak Mama. Budaya yang berikut lagi, itu budaya yang tidak bisa bilang tidak, selalu yes. Artinya kalau dalam kategori Pendeta Eka Ramaputra soal orang-orang sulit, dia bilang ada orang sulit tertentu yang dia begini, dia selalu bilang ya pada semua orang. Akhirnya pulang dia tekanan batin di rumah. Besok bisa ketemu jam 5. Iya bisa. Besok bisa pagar bisa labur rumah. Besok bisa, tapi tidak jadi semua. Karena dia selalu ya. Ini orang mau menyenangkan semua orang, akhirnya dia menyiksa diri. Saya dulu seperti itu. Maka saya bersaksi tertekan batin saya. Maka jadilah orang yang apa adanya. Misalnya ini jam begini bisa. Minta maaf kayaknya belum bisa. Jadi orang tidak menunggu. Jangan selalu ya, yes semua orang, akhirnya kita tekanan batin. Salam Bapak Mama, kita ini bukan gula-gula. Kalau gula-gula ya manis bagi semua orang dong. Kan kita bukan gula-gula, jadi tidak bisa semua orang kita janji yes terus. Dan jangan jadi pribadi yang menyulitkan diri dan orang lain hanya dengan selalu mengatakan ya
Yesus tidak demikian dan Daniel tidak demikian. Daniel kasih tunjuk tidak, untuk santapan tidak, dan dia bebas karena dia itu punya prinsip. Dan Bapak Mama Saudara silakan lihat orang yang punya prinsip dalam hidup tidak akan tekanan batin. Tapi orang yang selalu baik orang-orang muda sampai orang tua akan selalu menderita batinnya karena tidak pernah bisa menolak. Jangan ada budaya-budaya luar sana yang terlalu mengerikan, yang Bapak Mama Saudara dan saya harus bilang tidak. Karena kalau tidak, kita jadi benar-benar korbannya. Belajarlah jadi orang yang seperti tokoh-tokoh Alkitab kasih tunjuk, berdiri walaupun sendiri, karena yang kita pegang itu prinsip kebenaran. Jangan selalu mau menyenangkan semua orang, karena kita tahu di sudut tertentu kita tidak bisa lakukan itu. Yesus Allah yang jadi manusia tidak bisa menyenangkan semua orang. Satu waktu dia buat mujizat, banyak orang datang, tapi Yesus bilang sebentar, tidak, saya harus ke seberang untuk mengabarkan firman Tuhan, karena untuk itulah saya datang. Jadi Yesus juga bilang tidak. Kalau Yesus saja bilang tidak, kenapa kita manusia yang rapuh, manusia yang terbatas mau bilang ya pada semua orang? Akhirnya kita frustrate dengan diri sendiri. Lebih baik bilang ya, dan tidak, supaya jangan menjadi pribadi yang menyulitkan diri dan orang lain. Catatan yang ketiga yang terakhir, soal budaya, kita menghormati budaya kita. Kembali ke budaya Helong, tikar besar, nih Tuhan, luar biasa budaya ini. Masalah apapun, duduk di situ, kotong saudara, kakak adik, mari saling mengasihi, bawa belingin, bawa sejahtera. Budaya yang sangat bagus. Dunia berubah, modernisasi hadir, tapi ini budaya Helong yang sangat bagus. Seperti minggu lalu, Keramat Tamahan, Mama Nuban yang sangat bagus. Kita masing-masing punya budaya yang bagus. Di Alor, Ampoang, Sabu, Rote, budaya kita ada yang bagus. Dan banyak, kan itu harus dihormati. Lalu yang berikut Bapak Ibu, jangan takut terlihat kuno, karena kita memegang prinsip yang baik. Saya bawa kita dalam catatan kejadian sedikit. Coba Bapak Mama dan saya bayangkan kalau kita dalam posisi Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak ada hujan angin, beliau Tuhan maksud saya yang hebat, suruh dirikan buat bahtera di atas gunung lagi. Sudah bahtera di atas gunung lagi. Bukankah itu yang kadang Tuhan suruh dengan kita, buat sesuatu yang orang lain akhirnya tertawa dengan kita. Karena kita mau beriman, orang lain dunia tertawa dengan kita. Fanatik bodoh, menggelikan. Karena kita mau buat bahtera di gunung itu karena marah, karena olok. Tetapi ketika air bah datang, terbuka semua. Nuh tidak kuno, Nuh bukan kampungan. Nuh hanya punya privasi antara dia dan Tuhan, dan itu yang dia pertahankan. Jangan ikut arus semua budaya yang ada. Nuh bertolak belakang dengan tokoh Lot. Lot kehilangan istrinya karena istrinya mau terlihat modern. Peristiwa Sodom dan Gomora, dia mau terlihat modern. Akhirnya tidak rela meninggalkan tempat itu, balik dan jadi tiang garam. Tapi ada lanjutan ceritanya yang Bapak Mama pasti pernah baca, tetapi saya ulangin lagi. Setelah peristiwa Sodom dan Gomora, anak perempuan dari Lot, 2 orang bilang begini, sekarang lama-lama kita jadi perawan tua. Siapa yang menikah dengan kita? Coba. Maka mereka lihat papanya di situ, Lot. Akhirnya dalam keadaan minum, mabuk, mereka berhubungan seks dengan papanya. Dalam istilah modern, incest. Hubungan seks dalam keluarga. Kok bisa terjadi anak perempuan kurang ajar sampai mau meniduri papanya? Sodom dan Gomora kasih tahu. Di sana Lot dan anak-anaknya perempuan itu bergaul, ambil semua budaya di sana. Maka akhirnya ketika selesai dari musibah besar itu, mereka mau meniduri papa mereka. Saya pikir kalau ngomong ini saja kita sudah merinding bulu kuduk. Incest, hubungan seks di dalam keluarga.
orang tua anak, dan seterusnya. Kenapa hal mengerikan ini dicatat di kitab Kejadian? Telusuri latar belakangnya. Karena waktu di sana Sodom dan Gomora, anak-anak perempuan Lot tidak pernah punya prinsip, ikut arus semua di sana. Papanya setengah mati berdoa bergumul, tapi anaknya pakai maunya sendiri. Maka saya pikir harus jujur, kalau anak-anak punya masalah jangan langsung kasih salah orang tua. Banyak orang tua yang berlutut, banyak orang tua yang sungguh-sungguh untuk anak-anaknya, tapi anak-anaknya cemplung nilai-nilai di luar sana. Kalau demikian jangan hakimi para orang tua kita. Memang ada dalam kasus tertentu orang tua lepas tangan dari anak-anaknya, tidak ajarkan prinsip-prinsip kehidupan, sehingga tragedi seperti Lot dan anak-anak perempuan terulang. Namun pada umumnya kalau orang tua bertanggung jawab, bersusah payah mendoakan, memberi yang terbaik, tapi anak-anak cemplung budaya di luar sana, mohon jangan lancang kita salahkan para orang tua. Memang papa mama begini, jangan, karena kita tidak tahu pergumulan kerasnya menjalani hidup. Jangan salahkan seorang istri kalau suaminya tidak menghormati Tuhan, karena saya tahu istri itu berdoa siang malam pada Tuhan. Amin. Jangan juga salahkan seorang suami kalau istrinya tidak benar, mungkin istrinya yang memilih jalan itu. Jangan saling mempersalahkan, tapi koreksilah diri kita masing-masing, supaya kita benar-benar berdiri ya atas Tuhan dan say no dan mengatakan tidak pada dunia ini. Karena budaya itu begitu mengerikan. Makanya Martin Luther, budaya populer begitu mengerikan kalau tidak ada filter di dalam diri kita. Kalau firman Tuhan tidak tinggal lagi dalam diri kita, tidak ada lagi nasihat orang tua mau kita dengar. Anak-anak muda yang terkasih, kita berdoa dan bermohon dalam Tuhan. Sepintar apapun kamu, setinggi titel apapun kamu, tolong hormati perempuan berkebaya yang adalah ibumu. Hikmat dia kasih, tulus hati dia kasih. Jangan berpikir karena kepintaran titel tinggi, orang tua saya bukan siapa-siapa. Jangan. Budaya populer telah mengancam banyak orang, termasuk orang-orang yang terlihat jenius juga dalam hidup ini. Tapi orang-orang yang bergantung pada Yesus Kristus, bagaimana catatan dalam Matius 5, yang tulus hati akan melihat Tuhan. Martin Luther karena itu bilang begini, kita tidak bisa melarang burung-burung terbang di atas kepala. Dan saya coba ambil sederhana dari situ, tidak bisa melawan budaya populer yang lagi berkembang dari dunia ujung sana, termasuk sampai ke kota Kupang ini. Tidak bisa larang, karena itu burung-burung yang mau terbang di atas kepala. Namun cegahlah dia, cegahlah burung itu supaya jangan ia bertengger di atas kepala kita, kata Luther, dan dia buat sarang di situ. Artinya budaya populer tiap hari akan datang menggerogoti saudara dan saya, tapi cegahlah dalam nama Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya jangan dia buat sarang di atas kepala kita, terus dia buang air di situ. Karena itu kalau yang rugi adalah diri kita, yang hancur adalah diri kita. Berdoalah supaya kita dapat hikmat dari Tuhan senantiasa. Amin.